Kekacauan dunia kali ini kita lihat di Washington, D.C., Amerika Serikat. Kapten Atom bersama Amanda Waller saat itu sedang berada di ruang bawah tanah di Cadmus. Mereka sedang mengobservasi serta menjaga Ray Palmer yang sedang berada di dalam tubuh wanita yang telah terinfeksi ini. Misi mereka di sini adalah Ray Palmer mengecilkan dirinya dan masuk ke dalam tubuh manusia yang terinfeksi. Ini untuk membuat Ray Palmer dapat melihat langsung cara kerja virusnya dari dekat agar mereka dapat menggunakan data-data yang terkumpul untuk membuat sebuah penangkal virusnya. Kapten Atom lalu dikirim untuk membasmi para manusia yang terinfeksi di kota-kota besar. Di tengah menjalankan misinya, Kapten Atom menyadari sesuatu yang mengerikan. Ray Palmer ternyata sudah terinfeksi dan sedang menyerang jantung Kapten Atom. Ray Palmer merobek-robek sel-sel di jantung Kapten Atom, sesuatu yang tidak bisa diatasi oleh Kapten Atom. Beralih ke Metropolis, Superman sudah kembali dengan membawa Martha Kent. John mencari kakeknya, Jonathan Kent. Namun Martha membawa kabar buruk buat John. Mengetahui bahwa Jonathan tidak selamat, keluarga Kent yang tersisa lalu berpelukan dalam suasana berduka. Superman hendak pergi dan menyelamatkan orang-orang yang belum terinfeksi. Namun dia dihentikan oleh Oliver Queen dan Dinah Lance. Ini karena jika Superman melihat ke sebuah layar dan terinfeksi, maka Superman akan menjadi ancaman besar bagi kehidupan di bumi. Superman lalu berkata bahwa itu tidak akan terjadi karena dia selalu mengaktifkan X-ray vision miliknya sejak dia tahu apa yang terjadi. Ini menghindari dia dari melihat sebuah layar secara tidak sengaja dan terinfeksi. Lois Lane lalu memanfaatkan sinyal radio yang ada di Daily Planet untuk menyampaikan pesannya kepada para manusia yang masih selamat. Pesan ini juga sampai ke para pahlawan super yang masih selamat, bahkan untuk para supervillains juga. Lois menyampaikan kepada mereka untuk bersatu di Metropolis dan melawan balik virus ini. Sementara itu di Themyscira, Mera yang telah kehilangan segalanya, kotanya, rakyatnya, serta Aquaman, tidak tahu harus kemana lagi selain ke Themyscira. Hippolyta menerima kehadiran Mera di sini. Wonder Woman saat itu sedang mendengarkan radio yang berisi pesan Lois Lane untuk bersatu di Metropolis. Mendengar panggilan untuk perang, Wonder Woman bergegas pergi dari sini untuk bergabung bersama semua orang di Metropolis. Sementara Lois berjuang dengan memberikan pesan kepada semua orang untuk berkumpul di Metropolis, Superman bersama Dinah Lance terbang dan mencari superhero yang lain. Mereka sekarang sedang berada di Keystone City. Superman menggunakan kemampuan penglihatannya untuk mencari The Flash. Dia menemukan Barry Allen dan Wally West. Superman dan Dinah menghampiri lokasi Barry dan Wally dan berniat untuk membawa mereka ke Metropolis. Sementara itu di Gotham, Harley Quinn masih berjuang untuk membasmi zombie Birds of Prey dengan shotgun miliknya. Harley sudah kehabisan peluru, kehabisan akal, dan kehabisan waktu. Sementara para zombie Birds of Prey masih kokoh dan lengkap. Beruntung, Poison Ivy datang tepat waktu untuk menghancurkan para zombie ini dan menyelamatkan nyawa Harley Quinn. Ivy dan Harley lalu pergi dengan bergandengan tangan. Harley nampaknya akan aman berada di bawah pengawasan Ivy. Melihat situasi di atap Daily Planet, Lois Lane masih berusaha mengumpulkan orang-orang yang selamat untuk bersatu di Metropolis. Sementara itu, John mulai mendengar sesuatu. Damian bertanya mengenai apa yang didengar oleh John. John mendeskripsikan suara ini memiliki kemiripan dengan suara guntur. Seiring berjalannya waktu, tidak hanya John yang dapat mendengar suara ini. Suara semakin nyaring dan John akhirnya melihat apa yang menyebabkan suara ini. Suara tersebut ternyata merupakan suara langkah dari seorang supervillain yang bernama Giganta. Giganta sudah terinfeksi oleh Anti-Life Equation. Batwing, pesawat milik Batman, datang dan menghujani Giganta dengan roket. Merasa terganggu, Giganta memukul pesawat milik Batman ini yang mematahkan salah satu sayapnya. Sebelum Batwing tersebut jatuh, Dinah Lance menangkap pesawat itu dengan kekuatan cincin Green Lantern. Bersama Dinah, datang juga Wally West, Barry Allen, dan Superman. Superman melesat dan menghantam Giganta sampai rubuh. Lalu entah dari mana, Wonder Woman tiba-tiba muncul dan bersiap untuk mengayunkan pedangnya ke arah Giganta.
Superman menghentikan Wonder Woman yang berniat membunuh Giganta. Superman menyampaikan pesan Batman yang mengatakan bahwa mereka hanya terinfeksi. Dan karena hanya terinfeksi, ini membuka peluang kecil bahwa semua orang yang menjadi zombie ini masih bisa disembuhkan. Cyborg datang dan langsung menghancurkan kepala Giganta. Cyborg mengatakan kepada Superman bahwa semua orang yang telah terinfeksi oleh anti-life equation sudah mati. Dinah menaruh Batwing secara perlahan. Damian bergegas mendatangi Batwing dan berharap dapat menemukan ayahnya di kokpit pesawat ini. Pesawat ini mulai terbuka secara perlahan. Yang keluar dari Batwing bukanlah orang yang diduga oleh Damian. Alfred Pennyworth keluar dari pesawat ini dan mengucapkan bela sungkawanya kepada anak dari Bruce Wayne tersebut. Alfred lalu membawa serta membukakan sebuah koper yang berisi kostum serta persenjataan Batman. Ini dipersembahkan oleh Bruce Wayne kepada Damian. Alfred juga menyampaikan pesan Bruce yang mengatakan bahwa Bruce sangat bangga terhadap Damian. Alfred dan Damian lalu berpelukan, berduka karena telah kehilangan sosok yang sangat penting dalam hidup mereka. Anak dari Black Lightning, Anissa, membagikan lensa kontak kepada Barry Allen dan Wally West. Lensa ini akan membuat segalanya menjadi buram. Ini akan melindungi mereka jika mereka tidak sengaja melihat ke sebuah layar. Sementara itu, Cyborg menjelaskan kepada orang-orang bahwa semua yang terinfeksi oleh anti-life equation hanya ada untuk menyebarkan kematian. Mereka yang terinfeksi juga akan dapat menemukan dimanapun kehidupan berada. Hawkgirl terlihat terjatuh dari udara. Wonder Woman menangkap Hawkgirl. Hawkgirl ini ternyata baru saja diserang oleh Captain Atom yang telah terinfeksi. Dia juga mengatakan bahwa Captain Atom akan meledak. Wonder Woman dan Superman bergegas terbang ke arah Captain Atom untuk mengatasi permasalahan ini. Mereka lalu membawa Captain Atom menjauh dari bumi. Namun sebelum mereka berhasil membawa Captain Atom pergi, Captain Atom meledakkan dirinya. Ledakan yang tercipta sangat dahsyat, bahkan ledakan ini terasa dan terdengar di seluruh penjuru dunia. Ledakan pun sampai ke Metropolis. Para pahlawan super yang berada di atap Daily Planet hanya dapat terdiam menyaksikan akhir dari hidup mereka. Black Lightning memeluk kedua anaknya dan memberikan perlindungan serta kasih sayang terakhirnya kepada anak-anaknya. Cerita bersambung dengan ledakan besar. Cek juga bagian-bagian sebelumnya dari cerita Deceased di playlist berikut ini. Terima kasih.